Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Ya, kita lanjutkan pembahasan mata kuliah biofarmaseutik tentang ketersediaan hayati. Pengukuran ketersediaan hayati itu bisa menggunakan dua metode. Yang pertama metode farmakokinetik dan yang kedua metode farmakodinamik. Untuk metode farmakokinetik, kita bisa menggunakan data plasma versus waktu dan data urin versus waktu. Kemudian untuk metode farmakodinamik bisa berupa respon farmakologi obat secara akut dan respon terapeutik. Metode farmakokinetik, ya, dengan memplot data plasma versus waktu, ya. Obat misalnya diberikan melalui oral setelah beberapa waktu dan dalam rentang waktu tertentu. Contoh darah diambil dari pembuluh darah vena, kemudian diekstraksi dan kadarnya ditentukan. Diplot pada kertas semilog dan versus waktu. Jadi waktu pengambilan sampel pada sumbu X dan kadar plasma pada sumbu Y. Data diplot, maka dapat ditemukan, dapat didapatkan kurva antara kadar plasma obat dan waktu. Kajian farmakokinetik dengan menggunakan data plasma versus waktu ini merupakan cara yang paling banyak digunakan. Berdasarkan asumsi bahwa profil farmakokinetik kadar obat di dalam darah itu akan menggambarkan efektivitas terapeutik suatu obat. Ya, disebut juga metode yang tidak langsung. Ya, karena yang kita ukur adalah kadar obat di dalam plasma, bukan kadar obat pada tempat kerjanya. Ya, berdasarkan asumsi bahwa ada hubungan langsung antara konsentrasi obat di dalam darah atau di dalam plasma dan konsentrasi obat pada tempat kerjanya. Pada umumnya demikian, tapi bisa saja tidak seperti itu. Kemudian setelah penggunaan obat dengan dosis tunggal, kadar obat diplot, ya, dengan interval waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kurva yang sudah didapatkan bisa kita hitung luasnya. Ya, jadi obat diberikan single dose pada volunteer, kemudian diambil sampel darahnya, kemudian dianalisis kadar obatnya dan diplot pada kertas semilog. Ya, ini merupakan metode yang paling banyak digunakan. Konsentrasi obat di dalam plasma. Suatu profil kadar obat di dalam plasma yang sudah diplot pada kertas semilog itu menunjukkan kadar obat di dalam plasma setiap waktu pengambilan sampel. Jadi waktu-waktu pengambilan sampel harus dirancang sedemikian rupa, ya, sehingga pada 3 titik pertama berada pada tahap atau fase absorpsi. Kemudian pada 3 titik kedua pada fase puncak. Dan pada 3 titik berikutnya adalah fase eliminasi. Jarak waktu antara kesemua titik-titik tersebut, ya, itu dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa menghitung kecepatan absorpsi suatu obat dan juga kita bisa menghitung kecepatan eliminasi suatu obat.
Ya, yang kita bahas tadi adalah pada pemberian ekstravaskular, khususnya pada pemberian oral. Ketersediaan hayati pada umumnya ditentukan mengikuti 3 parameter utama, yakni yang pertama kadar obat paling tinggi di dalam darah atau Cmax. Kemudian yang kedua, waktu untuk mencapai Cmax yang disebut dengan Tmax. Kemudian area under the curve, luas di bawah kurva atau AUC. Dan sekali lagi, ketiga parameter ini di dalam penentuan ketersediaan hayati ini paling umum dihitung atau dilakukan pada kajian ketersediaan hayati. Namun ada parameter lain yang dapat kita tambahkan. Konsentrasi obat di dalam plasma atau Cmax ya adalah konsentrasi obat yang didapatkan setelah pemberian obat dosis tunggal. Nah, biasanya dinyatakan dalam mikrogram per mililiter atau dalam miligram per liter. Yang paling umum adalah mikrogram per mililiter. Dan ada juga yang dinyatakan dalam nanogram per mililiter, tergantung obatnya. Kemudian waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum. Ya, adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar obat paling tinggi di dalam darah setelah obat diberikan. Dan juga Tmax ini juga menunjukkan atau menggambarkan kecepatan obat diabsorpsi. Dan di samping itu yang paling menentukan kecepatan obat diabsorpsi adalah konstanta kecepatan absorpsi. Dan Tmax ini dinyatakan dalam jam atau menit. AUC merupakan pengukuran ketersediaan hayati. Ini merupakan kadar obat di dalam plasma versus waktu, mulai dari T0 hingga waktu yang tak terhingga. Gambaran luas di bawah kurva pada kajian ketersediaan hayati ini itu menggambarkan jumlah obat yang tidak berubah atau parent drug yang mencapai sirkulasi sistemik ya dibagi dengan clearance ya. Estimasi AUC, area under the curve, AUC, yang pertama dengan metode trapezoidal ya. Data diplot di atas kertas semilog. Kemudian konsentrasi obat di dalam plasma dibagi menjadi beberapa trapesium. Jadi setelah kita plot data di atas kertas semilog, kemudian dihubungkan titik-titik data konsentrasi obat di dalam darah ke sumbu X tegak lurus, maka kita akan mendapatkan beberapa trapesium. Dan pada terakhir adalah berupa segitiga. Ya. Kemudian luas satu trapesium dihitung ya di antara waktu T1 dan T2. Jadi luasnya adalah ya kita ingat waktu SD saja sudah belajar bagaimana menghitung luas trapesium, jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi. Jadi luas trapesium yang sudah kita buat dari datanya C1 ditambah C2 dikali dengan T2
dikurang T1 per 2. Ini luas satu trapesium. Kemudian untuk menghitung total luas OAUC, ya trapesium yang sudah dihitung luasnya, ya, maka luasnya dijumlahkan, ya. Namun terakhir ada dalam bentuk segitiga. Nah, kita bisa nambahkan konsentrasi obat pada titik akhir per KI. Jadi kita dapat total luas di bawah kurva. Untuk lebih jelasnya, luas total di bawah kurva ini adalah mulai dari titik pertama C1 ditambah C2 dikali T2 dikurang T1 per 2. Dan pada trapesium kedua, C2 ditambah C3 dalam kurung ya, dikali dengan T3 dikurang T2. Nah, secara umum bisa kita hitung dari Cn kurang 1 ditambah dengan Cn ya dalam kurung dikali dengan Tn ditambah dengan Tn kurang 1 ya per 2. Ini per 2 semuanya ya, ditambah dengan Ct per Ke. Jadi ingat ya, ini per 2, ini saya koreksi ya. Kan luas permukaan trapesium itu kali setengah tinggi ya. Kemudian luas total trapesium ditambah dengan segitiga yang terakhir ya, itu dapat memperkirakan sebagai untuk menghitung AUC. Semakin banyak trapesium yang dibuat, tentu sesuai dengan data darah ya, maka perhitungan kita akan semakin akurat, makin tepat. Kemudian ini metode yang paling umum digunakan dalam menghitung AUC. Nah, ada dua cara lain itu jarang dilakukan, yaitu yang kedua dengan cara potong dan timbang. Potong dan timbang. Bagaimana caranya? Ya, kita buat dulu ya profil kadar obat di dalam darah ya versus waktu di atas kertas semilog. Kemudian profil kurva yang sudah kita dapatkan, AUC yang sudah kita dapatkan dipotong. Kemudian kita timbang. Nah, misalnya beratnya X gram. Nah, kemudian bagian lain kertas yang sama kita potong sepanjang 1 kali 1 cm. Jadi luasnya tentu 1 cm dikali 1 cm sama dengan 1 cm bujur sangkar. Dan itu kita timbang. Misalnya Y gram. Maka luas di bawah kurva adalah Y gram per X gram dikali 1 cm bujur sangkar. Maka luas AUC bisa kita hitung. Bisa kita tentukan. Kemudian cara ketiga menggunakan alat planimeter ya, merupakan alat mekanik untuk mengukur luas di bawah kurva. Jadi untuk mengukur luas suatu bidang yang tidak beraturan, ya, kita tidak bisa menggunakan rumus matematik ya. Misalnya kalau luas segi 4, ya panjang kali lebar. Kalau ini nggak bisa karena bentuknya nggak beraturan, seperti pulau misalnya. Nah, untuk menghitung luas di bawah kurva itu yang sudah kita plot tadi, maka alat planimeter ini dijalankan mulai dari satu titik pada garis AUC, diikuti terus, maka alat akan mencatat luas di bawah kurva yang kita buat. Ya, untuk menggunakan metode planimeter ini mungkin Anda bisa bekerja sama dengan mahasiswa dari Fakultas Teknik ya, atau bagian pengukuran. Mereka mempunyai alat dan mereka bisa menghitung luas permukaan, luas suatu bidang yang tidak beraturan. Jadi kesalahan yang terjadi pada pengukuran metode ini adalah karena kesalahan alat atau manusia.
Kemudian tadi kita bahas kajian menggunakan data plasma. Sekarang kita menggunakan data urin, ya. Obat yang tidak berubah, ya, di dalam urin, nah, itu akan langsung proporsional dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Jadi konsentrasi obat di dalam plasma misalnya 8 dan konsentrasi obat di dalam urin misalnya 6, ya. Nah, kemudian dari 8 di dalam darah turun menjadi 6, misalnya turun menjadi 4, ya. Nah, maka di dalam urin akan turun menjadi setengahnya, menjadi 3 mikrogram per mililiter. Jadi penurunan kadar obat di dalam darah proporsional dengan penurunan kadar obat di dalam urin. Nah, dengan demikian kita bisa juga menggunakan data urin untuk kajian ketersediaan hayati. Nah, meskipun jumlah obat yang diekskresikan melalui urin itu mungkin hanya 10-20%, dan ketersediaan hayati masih bisa kita tentukan dengan cara ini. Kenapa? Ya tadi, karena penurunan kadar obat di dalam darah itu proporsional dengan penurunan kadar obat di dalam urin. Metode ini sangat berguna bila pengukuran obat di dalam plasma susah dilakukan atau karena pengukuran menggunakan alat analisis untuk mengukur kadar obat di dalam darah itu hasilnya tidak begitu baik, ya. Jadi metode dengan data urin ini itu bermanfaat bila ukuran kadar obatnya dapat dilakukan dengan metode analisis instrumen misalnya. Dan metode ini merupakan metode yang non-invasif, ya, tidak merusak jaringan, sehingga lebih menyenangkan bagi volunteer. Sedangkan kalau data darah itu diambil darahnya dari vena, itu sebagian volunteer merasa takut dan sebagian tidak mau. Sehingga kalau menggunakan data urin, pada umumnya mereka bersedia dengan senang hati karena tidak invasif. Kemudian parameter farmakokinetik untuk menggunakan data urin untuk pemberian obat single dose. Ya, dapat dxU per dt max itu berarti kecepatan ekresi urin maksimum di dalam darah. Nilai pengukuran ini merupakan kecepatan atau jumlah peningkatan absorpsi obat di dalam darah, dan ia didapatkan dari memplot antara kecepatan obat diekresikan versus titik tengah pengumpulan urin. Jadi maksudnya begini, ya, plot data urin ini adalah antara kadar urin yang kita dapatkan diplot dengan titik tengah pengumpulan urin. Jadi bukan pada saat urin diambil, ya, untuk dianalisis, tapi titiknya itu adalah saat antara
titik 0 dengan T1 di tengah. Kemudian jadi setengah T1. Kemudian untuk pengambilan sampel kedua di tengah antara T1 dengan T2 pengambilan sampel. Jadi T1 antara T2-nya, waktu yang diambil adalah antara T1 dengan T2 di tengah. Kemudian TU max merupakan waktu kecepatan obat maksimum diekskresikan. Nilai ini akan menurun ya begitu kecepatan absorpsi obat meningkat. Ya, ini analog dengan Tmax pada pengambilan data plasma. Kemudian XU sampai tidak berhingga ya adalah jumlah kumulatif obat diekskresikan dalam urin ya berhubungan dengan ketersediaan AUC obat di dalam yang diambil dari data plasma. Ya, jadi jumlah obat yang diekskresikan di urin itu berhubungan dengan kadar obat di dalam plasma. Seperti yang saya katakan tadi, begitu kadar obat turun di dalam darah, kadar obat di dalam urin juga menurun yang proporsional dengan penurunan kadar obat di dalam darah. Nah, kajian in vitro. Kajian disolusi obat, ya kalau tadi kita menggunakan in vivo, obatnya diambil dari darah, ya diukur. Sedangkan untuk kajian disolusi kita lakukan secara in vitro, ya. Profil disolusi obat secara in vitro, ya, itu menggambarkan ketersediaan hayati obat, ya. Tapi ingat, tidak semuanya seperti itu. Makanya perlu dilakukan ketersediaan hayati. Kajian disolusi sering dilakukan pada pengujian beberapa formulasi dari bahan obat atau senyawa obat yang sama. Uji disolusi formulasi sediaan yang sudah dibuat menunjukkan kecepatan obat masuk ke dalam darah, ya, dan makin cepat obat terdisolusi, makin cepat pula obat masuk ke dalam darah, makin cepat pula ketersediaan hayatinya. Kemudian FDA juga melakukan pendekatan untuk kajian in vitro untuk melakukan uji bioekuivalensi, ya. Jadi pendekatan kajian in vitro dapat untuk menggambarkan bioekuivalensi, ya. Jadi ini juga dapat dilakukan hasil pelepasan obat secara in vitro dapat menggambarkan pelepasan obat in vivo. Ya, tapi ingat tidak selamanya demikian. Equivalence ya adalah hubungan antara ketersediaan hayati, kemudian respon terapeutik, suatu obat standar dengan sediaan lainnya. Ya tentu saja senyawa obatnya sama. Jadi obat yang sama dengan formula yang berbeda, masing-masing kita lakukan uji ketersediaan hayati, kemudian dianalisis secara statistik. Nah, kalau tidak terjadi perbedaan yang bermakna, berarti produk yang satu dengan produk lainnya ekuivalen, setara. Ya, kalau untuk kajian bioavailability,
kita sebut bioequivalence. Kajian bioequivalence ini tujuannya adalah untuk obat-obat yang baru diproduksi yang akan dapat digantikan untuk menggantikan sediaan obat yang lainnya. Jadi maksudnya begini, misalnya suatu pabrik farmasi membuat suatu obat mempunyai paten, ya, untuk dapat digantikan oleh produk lain, misalnya pabrik farmasi lain yang memproduksi suatu obat, maka mereka harus melakukan kajian ketersediaan hayati dan dianalisis secara statistik dibandingkan dengan produk standar, produk inovator atau juga disebut dengan produk reference. Ya, kalau tidak terjadi perbedaan statistik yang bermakna, maka itu dapat dikatakan bioequivalence. Dan juga kajian bioequivalence ini untuk memastikan performance atau karakteristik klinikal suatu obat. Ya. Kajian equivalence itu dilakukan jika suatu risiko terjadi kalau tidak equivalence. Ya, jadi untuk obat-obat yang berisiko untuk tidak bioequivalent, inequivalence, bioinequivalence, maka akan bermanfaat sekali agar tidak terjadi ketidakefektifan obat atau ketidakamanan obat. Jadi kalau sudah bioequivalence, berarti obatnya sudah aman dan memberikan khasiat yang optimal. Karena kita sudah bandingkan dengan produk inovator. Dan produk inovator ini biasanya sudah dijamin dapat memberikan efek farmakologi, efek terapi yang baik dan aman. Dan kajian bioequivalent ini untuk menghindari suatu risiko kegagalan farmakoterapi dan untuk memastikan obat yang diberikan itu aman. Chemical equivalence, ya, ekuivalen secara kimia. Jika suatu dua atau lebih sediaan obat yang sama, kemudian mengandung jumlah obat yang sama yang tertera pada label obat tersebut yang sudah dinyatakan di dalam farmakope, maka kadar kedua sediaan tersebut, kadar obat di dalam kedua sediaan tersebut harus tidak berbeda secara nyata. Misalnya Mefiter, suatu sediaan asam mefenamat yang diproduksi oleh suatu pabrik dan juga konstan yang diproduksi oleh suatu pabrik, maka kalau kadar atau jumlah obat yang ada di dalam sediaan tersebut sama satu sama lain atau tidak berbeda secara statistik satu sama lain dan dalam dosis yang sama, dalam kekuatan yang sama, maka itu dikatakan setara secara kimia. Chemical equivalence. Kemudian pharmaceutical equivalence. Ya, kesetaraan secara farmaseutikal. Obat yang dalam bentuk garam atau dalam bentuk ester yang sama dari beberapa sediaan obat dan digunakan dengan cara pemberian yang sama, ya akan memberikan kekuatan atau konsentrasi yang sama atau tidak berbeda secara statistik.
Jadi ini dinamakan pharmaceutical equivalence. Misalnya ephedrine HCl 25 mg tablet. Ephedrine HCl ini dalam bentuk garam, ya, diberikan dengan dosis yang sama, kemudian akan memberikan ketersediaan hati yang sama, maka itu disebut sebagai pharmaceutical equivalence, ya, karena obatnya berbentuk garam, ya. Ya, misalnya kita bandingkan dengan ephedrine base, misalnya dengan jumlah yang equivalence, maka kadar obat di dalam darahnya juga akan equivalence, tidak berbeda secara statistik. Di obat-obat yang bahan aktifnya dan jumlahnya yang sama dengan sediaan obat standar seperti kekuatan, mutu, kemurnian, dan kualitatif senyawa aktif ingredient yang ada di dalam sediaan. Bioequivalence, ya, biasanya dilakukan untuk membandingkan kecepatan atau jumlah obat yang absorpsi suatu sediaan obat yang baru diproduksi atau sediaan generik yang ekuivalen dengan sediaan standar yang sudah diakui, yang sudah dikenal, yang sudah terbukti dapat memberikan efek klinik khasiat yang tidak berbeda secara statistik. Jadi kalau sudah setara suatu obat yang kita produksi dengan suatu sediaan standar atau inovator dalam hal kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi, maka itu dikatakan bioequivalent. Senyawa obat dalam 2 atau lebih bentuk sediaan dan dia akan mencapai kadar obat di dalam darah yang relatif sama, ya. Sekali lagi, secara statistik tidak berbeda nyata antara kecepatan dan jumlah obat yang ada di dalam plasma. Dan profil ataupun luas di bawah kurva antara kadar obat di dalam plasma dan versus waktu itu tidak berbeda secara statistik. Jadi maksudnya begini, kalau ketersediaan hayati AUC suatu sediaan yang kita buat sudah tidak berbeda nyata secara statistik dengan produk inovator, maka itu dikatakan bioequivalence. Kemudian metode respon farmakologikal akut, ya, dengan respon farmakologi yang akut. Bila ketersediaan hayati diukur dengan metode farmakokinetika yang seperti dilakukan itu susah atau tidak mungkin dilakukan, ya. Jadi kalau metode farmakokinetik yang sudah kita bahas sebelumnya itu tidak bisa dilakukan atau susah dilakukan, maka efek farmakologikal obat yang akut, artinya yang cepat, ya, bisa digunakan untuk kajian farmakokinetik. Jadi maksudnya begini, apabila obat diberikan, kemudian ada efeknya yang bisa kita amati, maka dari waktu ke waktu maka akan dapat dijadikan untuk kajian farmakokinetik. Jadi misalnya dengan mengukur diameter pupil mata. Jadi ada obat yang bisa melebarkan pupil mata misalnya. Nah, berapa datanya itu bisa kita gunakan untuk menggambarkan farmakokinetika atau ketersediaan obat di dalam darah. Kemudian EEG, elektroensefalografi.
Ini merupakan efek farmakologi yang juga bisa kita amati dengan cepat ya dan terukur. Kemudian elektrokardiografi. Nah, jadi pembacaan EEG dan ECG ini pada waktu-waktu tertentu, maka itu dapat dihubungkan dengan keadaan ketersediaan hati obat di dalam darah. Jadi ketersediaan hati dapat ditentukan dengan menggambarkan efek farmakologi versus waktu, ya. Jadi data seperti tadi contohnya data EEG kita plot versus waktu, maka kita dapat menggambarkan respon dosis obat yang diberikan dari waktu ke waktu. Nah, data ini juga dapat untuk memperkirakan bagaimana farmakokinetika atau kadar obat di dalam darah. Kerugian dengan cara ini adalah kemungkinan bisa lebih bervariasi ya, hasilnya mungkin tidak seperti kajian kadar obat di dalam darah. Kemudian respon yang diamati bisa saja tidak hanya karena obat induk, tetapi juga dapat diakibatkan atau ditimbulkan oleh konsentrasi metabolit yang aktif. Jadi tentu saja ini tidak proporsinya lagi dengan konsentrasi obat di dalam darah. Jadi begini, obat-obat itu ada yang dimetabolisme menjadi metabolit yang tidak aktif. Ya, kalau itu tidak masalah kita menggunakan metode farmakodinamik ini. Tapi kalau ada metabolitnya yang aktif, tentu metabolit aktif ini memberikan efek farmakologi. Nah, tentu saja tidak proporsional lagi dengan konsentrasi obat di dalam darah. Jadi, respon yang diberikan itu tidak proporsional lagi dengan konsentrasi obat asal atau obat yang tidak berubah di dalam darah. Kemudian metode respon terapeutik. Ya, metode ini berdasarkan kepada pengamatan respon klinikal suatu formulasi obat yang diberikan kepada pasien yang menderita suatu penyakit. Ya. Kemudian parameter farmakodinamik. Ya. Lanjutan ya, kalau tadi parameter farmakokinetik ada 3. Ya, apa? Ingat, yang pertama Cmax, yang kedua Tmax, yang ketiga AUC. Sedangkan yang selebihnya ini dinyatakan sebagai dikategorikan sebagai parameter farmakodinamik. Adalah kadar efektif minimum atau MEC, MEC, ya, minimum effective concentration untuk secara umum pada obat-obat. Tetapi kalau untuk obat-obat antibiotik, antivirus, anti jamur, dan anti kanker, MEC itu menjadi MIC, minimum inhibitory concentration. Jadi kadar hambat minimum. Kemudian parameter kedua MTC, minimum toxicity concentration. MTC, kadar obat minimum di dalam darah yang sudah dapat memberikan efek toksik terhadap pasien. Kemudian onset of action, awal kerja obat. Kapan itu? Ya, ketika kadar obat di dalam darah sudah mencapai kadar efektif minimum. Ya, sudah mencapai MEC. Ya, ingat, atau sudah mencapai kadar MIC untuk antibiotik, antivirus, anti jamur, dan anti parasit, serta anti kanker. Kemudian duration of action. Duration of action ini adalah waktu selama obat mulai memberikan efek sampai obat
efeknya berakhir. Itu duration of action. Kemudian intensitas efek. Jadi semakin tinggi kadar obat di dalam darah, intensitasnya semakin baik. Jadi ini adalah kadar dari MEC sampai puncak kadar obat di dalam darah. Jadi semakin tinggi kadar obat di dalam darah, semakin baik. Tetapi harus optimum. Maksudnya jangan sampai mencapai kadar MTC. Kalau sudah mencapai kadar MTC, dia akan dapat menyebabkan reaksi toksisitas. Demikianlah kuliah kita yang kedua ini. Ya, selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.